Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Rispan Trianingsih dari program studi pendidikan agama Islam semester 2. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai mata kuliah etika Islam bertemakan etika berpolitik dan sosial. Nah, yang akan dibahas dari etika berpolitik yang pertama yaitu definisi, kemudian dasar Al-Quran tentang etika berpolitik, yang ketiga, prinsip-prinsip etika berpolitik dalam Islam, dan yang keempat, larangan dalam politik menurut Islam. Nah, kemudian tema yang kedua yaitu etika sosial yang akan dibahas. Apa saja sih? Nah, yang pertama tentu definisi dari etika sosial tersebut, kemudian dasar Al-Quran tentang etika sosial, serta prinsip-prinsip etika sosial dalam Islam. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu etika berpolitik. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Islam memberikan pedoman etika agar manusia mampu menjalankan kehidupan sosial dan politik secara adil, kemudian damai, bermartabat, dan penuh tanggung jawab. Nah, etika politik dan sosial tidak hanya berbicara tentang kekuasaan atau hubungan antara individu, tetapi juga menyangkut amanah, kejujuran, keadilan, musyawarah, persaudaraan, toleransi, tanggung jawab moral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, etika berpolitik yaitu seperangkat nilai moral dan prinsip syariat yang mengatur perilaku individu maupun pemimpin dalam kehidupan politik dan pemerintah. Nah, politik dalam Islam disebut syiasyah, yaitu pengelolaan urusan masyarakat demi tercapai kemaslahatan dan tercegahnya kerusakan. Tujuan dari politik Islam yang pertama menegakkan keadilan, kemudian menjaga hak rakyat, menciptakan kesejahteraan, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, serta menjaga persatuan umat. Dasar Al-Quran tentang etika berpolitik ditegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Prinsip-prinsip etika politik dalam Islam. Yang pertama, adil dan amanah. Dapat dipercaya dalam menjalankan jabatan dan tanggung jawab. Contoh, tidak korupsi, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan menjalankan tugas dengan jujur. Kemudian adil merupakan inti pemerintahan Islam. Bentuk keadilan, adil terhadap rakyat, tidak diskriminatif, kemudian menegakkan hukum secara sama. Yang kedua, musyawarah. Manfaatnya menghindari kesewenang-wenangan, kemudian memperkuat persatuan, dan menghasilkan keputusan bijaksana. Yang ketiga, kejujuran. Nah, dalam politik Islam, kejujuran menjadi dasar terciptanya kepercayaan rakyat. Seorang pemimpin atau pelaku politik wajib menyampaikan
informasi secara benar, kemudian menepati janji, dan tidak menggunakan kebohongan untuk memperoleh kekuasaan atau keuntungan. Nah, yang keempat, tanggung jawab. Dalam etika politik Islam, adalah kewajiban seseorang pemimpin atau pelaku politik untuk menjalankan amanah kekuasaan dengan benar, adil, dan penuh kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, kekuasaan bukan sekedar kedudukan, kehormatan, atau kehormatan atau alat untuk mencari keuntungan pribadi. Tetapi merupakan amanah. Tetapi dalam Islam merupakan amanah besar yang harus dijalankan demi kemaslahatan masyarakat. Bentuk tanggung jawab yang pertama kepada masyarakat. Pemimpin wajib melayani masyarakat, melindungi hak rakyat, menciptakan keadilan, menjaga kesejahteraan, mendengarkan aspirasi masyarakat. Seorang pemimpin tidak boleh menindas rakyat, menyalahgunakan jabatan, mementingkan kelompok tertentu, bahkan jangan sampai mengabaikan kepentingan umum. Bentuk tanggung jawab yang kedua yaitu kepada hukum. Pemimpin wajib menaati aturan dan menegakkan hukum secara adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum. Pemimpin juga harus tunduk pada aturan. Hukum tidak boleh dipermainkan demi kepentingan pribadi. Larangan-larangan dalam politik menurut Islam. Yang pertama, korupsi dan suap. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat, kemudian perekonomian dan moral bangsa. Yang kedua, manipulasi. Artinya, tindakan memutarbalikkan fakta atau memengaruhi orang lain dengan cara yang tidak jujur demi keuntungan tertentu. Contoh, memalsukan data, menipu masyarakat, menyembunyikan kebenaran, pencitraan palsu. Islam menolak segala bentuk penipuan dalam kepemimpinan karena bertentangan dengan amanah. Maka pemimpin harus transparan dan jujur kepada rakyat. Yang ketiga, fitnah. Menyebarkan tuduhan atau berita buruk yang belum tentu benar untuk menjatuhkan orang lain. Dalam politik, fitnah sering digunakan untuk menjatuhkan lawan, merusak nama baik, menciptakan kebencian masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah dapat merusak persatuan dan kehormatan seseorang secara luas. Larangan yang keempat yaitu politik uang, yaitu pemberian uang atau hadiah untuk memengaruhi pilihan politik seseorang. Contoh, memberi suara, suap jabatan, pemberian sembako demi dukungan politik. Islam melarang praktik ini karena merusak keadilan, mencederai demokrasi, kemudian menjadikan kekuasaan diperoleh dengan cara yang batil. Larangan yang kelima yaitu politik adu domba, yaitu tindakan memecah belah hubungan antara individu atau kelompok dengan cara menyebarkan kebencian, provokasi, fitnah, hasutan, atau informasi yang menimbulkan
permusuhan demi kepentingan politik tertentu. Dalam Islam, politik adu domba sangat dilarang karena dapat merusak persatuan umat, menimbulkan konflik sosial, memicu kebencian, menghancurkan ukhuwah, dan melemahkan kehidupan masyarakat. Oke teman-teman, tema yang kedua yaitu etika sosial. Nah, etika sosial merupakan aturan moral dalam hubungan antar manusia agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan saling menghormati. Tujuan dari etika sosial yaitu menjaga persaudaraan, mewujudkan kedamaian, menumbuhkan kepedulian sosial, dan menghindari konflik. Dasar Al-Quran tentang etika sosial ditegaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Prinsip etika sosial dalam Islam. Yang pertama ukhuwah, yaitu persaudaraan. Jenis-jenis ukhuwah yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam karena adanya kesamaan iman dan agama. Yang kedua, ukhuwah insaniyah. Maksudnya adalah persaudaraan sesama manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial. Nah, Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah dan harus diperlakukan dengan baik serta penuh penghormatan. Ditegaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, Maha teliti. Kemudian jenis ukhuwah yang ketiga yaitu ukhuwah wataniyah. Maksudnya adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Prinsip ini menekankan pentingnya cinta tanah air, kemudian menjaga persatuan bangsa, menghormati keberagaman masyarakat, dan bekerja sama membangun negara. Prinsip etika yang kedua yaitu tasamuh. Nah, Islam mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan suku, budaya, agama. Ditegaskan dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang ketiga yaitu empati. Nah, kepedulian sosial. Contoh, membantu fakir miskin, kemudian menjenguk orang sakit, dan bersedekah serta gotong royong. Prinsip yang terakhir yaitu menjaga lisan dan perilaku. Etika sosial, nah Islam mengajarkan berkata baik, tidak menghina, tidak memfitnah, dan menghindari ujaran kebencian. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya di mata kuliah Etika Islam. Akhir kata, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.